Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon kesediaannya untuk menunggu pembukaan kegiatan beberapa saat lagi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmat sehat, sehingga hari ini kita dapat bertemu secara daring Zoom dalam rangka diseminasi SIPGN, monitoring modul SCM. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Izin perkenalkan saya Nadia dari tim Pusdatin BGN. Bersama rekan-rekan akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Rekan-rekan hadirin sekalian, kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya memperkuat implementasi SPGN, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta memastikan proses pemantauan dan pelaporan program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki agenda pemaparan materi diseminasi SIPGN Monitoring Modul SCM. Pada kesempatan ini pemaparan materi akan disampaikan oleh Mas Aang Jatmika dan Mas Dwi Agung Wicaksono. Dipersilakan untuk Mas Aang memulai terlebih dahulu pemaparan materi. Iya, baik. Terima kasih, Mbak Nadia. Selamat siang, rekan-rekan dari SPPG semuanya. Apa kabar? Kita ketemu lagi ya. Mungkin sering banget ini kita ketemu. Ya, memang karena kami diminta atau kami ditugaskan untuk membangun atau mensosialisasikan agar sistem-sistem ini dapat digunakan oleh teman-teman SPPG seperti itu. Jadi kami memang tugasnya adalah mensosialisasikan, mendiskusikan, diseminasikan, dan juga menangkap masukan-masukan dari rekan-rekan di SPPG seperti itu. Jadi ini akan rutin, seminggu kita bisa 1 atau 2 kali berdiskusi, jadi tolong luangkan waktunya gitu ya untuk updatean, untuk berbagai pembaruan dan lain-lain seperti itu. Serta juga nanti di dalam momen ini juga bisa untuk menyalurkan atau mendiskusikan masukan dan berbagai hal seperti itu. Nah, hari ini mungkin tema kita adalah terkait modul SCM. Oke, boleh next. Nah, modul SCM ini sudah kita lakukan ada selama bulan April aja kita udah ada 4 pertemuan ya. Ini ada yang 1 minggu 2 kali, ada yang 1 minggu sekali kayak gitu. Jadi memang diharapkan ini bisa dikejar terus kayak gitu ya. Karena kan kita memahami bahwa nggak langsung ketika kami sosialisasikan langsung semua SPPG bisa memahami, langsung semuanya bisa menginput, langsung nggak ada masalah. Nggak, pasti ada bertahap. Ada yang baru belajar, ada yang sudah jago, ada yang ada menemukan kendala seperti itu. Jadi kita akan lakukan kegiatan ini itu mungkin akan setiap minggu. Jadi nanti kalau misalnya ada masukan, ada apa, oh nanti saya mau sampaikan deh di minggu depan kayak gitu. Nah selain itu juga kalau melihat ke belakang-belakang, kita juga akan setiap minggu akan mengundang nantinya mungkin perwakilan dari SPPG kayak gitu. Jadi biasanya kita akan dorong untuk sharing session dari SPPG yang secara data sudah kami terima dan cukup baik, itu kami akan tanya. Gitu. Kita tanya apa tips-tipsnya, kita sharingkan ke teman-teman, nanti teman-teman juga bisa nanya. Jadi supaya kita bisa berdiskusi dan kita bisa saling apa ya bertukar pikiran, bertukar pengalaman karena tentu saja pengalaman SPPG, POV SPPG akan lebih bisa dipahami oleh SPPG yang lain gitu dibandingkan misalnya hanya kami aja dari pusat yang menjadi narasumber seperti itu. Oke, lanjut. Nah, eh, ini adalah data sampai 11 Mei terakhir kemarin ya. Kita dari 9 Februari mulai dirilis, kemudian kita sosialisasikan sejak April. Ini bisa dilihat bahwa angkanya sangat-sangat baik seperti itu. Angkanya sangat-sangat baik, meningkat terus. Kita dapat apresiasi dan juga tapi harapannya adalah ayo SPPG yang belum segera melakukan pendataan atau penginputan data seperti itu. Nah, sampai 11 Mei kemarin, 2 hari yang lalu ya kita cut off kayak gitu karena kami harus mempersiapkan juga paparannya. Jadi nggak hari ini itu ada order pembelian sejumlah 23.609 transaksi unit. Unit di sini maksudnya adalah tidak double kayak gitu ya. Jadi ada 23.609 transaksi dengan total pembelanjaan itu hampir 300 miliar kayak gitu.
Nah, SPPG yang aktif melakukan pencatatan transaksi tapi masih sangat rendah, masih hanya 2.000. Jadi mungkin ya rata-rata satu SPPG yang sudah melakukan pencatatan ini ada 23, ada 10 lah seperti itu. Nah, dari 2.000 yang sudah melakukan itu ada supplier yang tercatat ada 5.000, hampir 5.500 seperti itu telah diinput dan bertransaksi dalam pembelian langsung. Ini hanya baru pembelian langsung. Kami masih mengembangkan juga untuk yang PO seperti itu. Semoga bisa segera rilis ya. Nanti kita akan sosialisasikan lagi. Nah, komoditasnya terbesar itu adalah beras gitu ya. Ada 5.713 transaksi beras. Kayak gitu dari 1.385 SPPG. Nah, coverage-nya ini sebenarnya sudah dari 2.000 SPPG ini sudah 37 provinsi nih yang sudah melakukan pendataan gitu. Jadi sebenarnya cukup merata. Cuma balik lagi mungkin hanya sedikit. Jadi memang perlu perluasan. Nah, saya juga mungkin titip kepada teman-teman yang sudah melakukan pembelian sudah melakukan pencatatan di SCM, ayo ajak rekan-rekan SPPG di wilayahnya. Seperti itu, rekan SPPG di wilayahnya untuk meningkatkan atau untuk melakukan pencatatan. Jadi kami nanti ketika misalnya ada refocusing wilayah, kita bisa tahu kemana yang kita mau kejar, wilayah mana yang kita jadikan contoh, misalnya seperti itu. Nah, untuk persebaran kabupaten kotanya juga cukup baik, di atas 91%, 470 dari 514. Seperti itu. Jadi harapannya balik lagi teman-teman yang sudah menginput itu bisa jadi mewakili provinsi atau kota dari yang ada kayak gitu. Nah, ini tolong mungkin ada grup, ada apa saling diskusi, saling sharing ke PLOK yang lain, kepala SPPG yang lain untuk yuk kita bantu isikan SCM ini. Ada kendala apa kita sharing seperti itu. Ada acara kita ajakin kalau dia belum hadir seperti itu. Jadi harapannya dalam setiap kegiatan ini minimal 90-80% dari seluruh SPPG itu bisa hadir yang terundang. Oke, lanjut. Nah, dari penggunaan modul SCM ini, baru 7,48 SPPG operasional yang berhasil melakukan pembelian end-to-end. Seperti itu. Jadi, dari total 27,88 SPPG operasional dan 3 kali pelaksanaan BIMTEK, 12.000, hampir 13.000 SPPG terlacak pernah melakukan login. Stage yang paling sehat justru di bagian bawah funnel, begitu SPPG menambah supplier, lebih dari 50% diantaranya mampu bertransaksi. Artinya bottleneck-nya bukan di kemauan, tapi di friction onboarding antara login dan input supplier. Rasio end-to-end-nya sudah 2.000 dari 27.000 atau 7,48%, sukses mencapai atau sukses dalam melakukan pembelian langsung. BIMTEK ini berfungsi sebagai sosialisasi daripada transfer kompetensi nasional. Nah, ini angka yang di sini, ini yang kami harapkan bisa menularkan, bisa mengajak, bisa apa ya bisa merangkul seluruh SPPG yang lain untuk melakukan penginputan data di SCM. Kita bisa lihat tadi di slide sebelumnya angkanya hampir 300 miliar. Kami pikir harusnya satu pembelian ini sudah triliunan ya hitungannya gitu. Nanti kan juga kita akan bisa melihat bagaimana sebuah komoditas itu di daerah seperti apa harganya, kemudian kondisinya, ketersediaannya seperti itu. Balik lagi nanti kita mungkin bisa bicara dari situ adalah soal pemerataan ekonomi dan komoditas seperti itu. Oke, lanjut. Next slide, minta tolong. Nah, ini untuk aktivitas login berdasarkan provinsi, ada Jawa Barat tertinggi dari ada 3.300, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, dan sebagainya. Seperti ini mohon balik lagi untuk segera diajak lagi yang lain-lainnya. Ini hanya baru bicara login ya, belum menambahkan supplier, belum apa namanya, belum pembelanjaan dan lain-lain. Nah, yang penambahan supplier ini berdasarkan provinsi Jawa Barat ya hampir sama lah. Tapi mungkin di peringkat 5 ini Lampung lebih tinggi daripada Sumatera Utara seperti itu ya. Jadi dari 488 ini kalau ditarik ke pengisian supplier ini lebih tinggi Lampung dibandingkan Sumatera Utara. DKI Jakarta juga demikian dibanding yang lain seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk draft pembelian langsung. Jadi ini yang belum berhasil. Baru jadikan draft, belum di OK-in seperti itu istilah, belum di input seperti itu. Nah, ini yang draftnya juga cukup tinggi, hampir sama runutannya. Nah, ini yang berhasil melakukan pencatatan pembelian langsung hampir sama. Ini jumlahnya.
Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini saya ingatkan lagi, CM ini adalah fokusnya dilakukan oleh PLOK atau tim keuangan seperti itu untuk melakukan pencatatan pembelian bahan pangan dan administrasi keuangan pengadaan dari hulu ke hilir. Kayak gitu. Jadi kita berharap catatan pembelanjaan dari masing-masing SPPG se-Indonesia ini semuanya tercatat secara real time atau near real time. Hari ini belanja, hari ini dicatat. Jadi kita tahu pergerakan komoditas, pergerakan uang itu seperti apa, dan kita jadi tahu kebutuhannya di tiap wilayah seperti apa. Perbedaan harganya atau disparitas harganya seperti apa. Kebutuhan di daerah ini seperti apa, kayak gitu. Jadi gambarannya nantinya juga balik lagi ke stok komoditas atau supply. Kita bisa mendorong, oh di daerah sana pesanan jeruk misalnya tinggi banget, harganya juga tinggi. Berarti kita bisa dorong misalnya bekerja sama dengan Badan Pangan atau Kementerian Pertanian untuk dorong produksi, misalnya dorong distribusi jeruk contohnya ke wilayah sana seperti itu. Oke, lanjut. Oke, saya Terima pikir kasih. itu aja. Nanti kita ditindak lanjut, bisa diskusi lagi. Nah, ini selanjutnya adalah terkait untuk paparan penginputan SCM. Nah, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Setika atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi dilanjutkan oleh Mas Dwi Agung Wicaksono terkait flashback penggunaan modul SCM untuk PLOK. Mas Agung, silahkan. Ya, baik. Suaranya terdengar jelas, Mbak Aman. El? Oke, Yes. baik. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, mungkin sudah sering ya melihat saya gitu ya di di diseminasi sebelumnya gitu, terkait dengan beberapa paparan aplikasi dari ICPGN ini gitu ya. Baik, untuk saat ini Bapak Ibu terkait dengan modul pengadaan di manajemen pengadaan ini, tadi yang sebelumnya Mas Aang sudah sempat sampaikan ya, jadi ada beberapa capaian-capaian yang kiranya em, sudah cukup baik gitu ya untuk penggunaan atau pengaplikasian dari SCM ini sendiri. Nah, ini kami sebagai perwakilan dari BGN juga sangat mengapresiasi terhadap rekan-rekan dari SPPG yang sudah melakukan beberapa inputan gitu ya terhadap modul SCM ini Bapak Ibu. Seperti itu. Dan untuk kesempatan kali ini sebenarnya kami fokuskan kepada rekan-rekan dari SPPG yang belum pernah atau belum sama sekali melakukan login ke dalam aplikasi manajemen pengadaan ini Bapak Ibu. Jadi harapannya setelah nanti kami memberikan informasi ini dengan memberikan paparan gitu ya, Bapak Ibu di masing-masing SPPG-nya itu dapat melakukan login, lalu kemudian melakukan penginputan datanya di pembelian langsung, lalu nanti kami akan monitor lebih lanjut. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk modul pengadaan manajemen pengadaan ini nanti saya akan memberikan beberapa informasi terkait yang pertama adalah melihat kebutuhan bahan bakunya itu sendiri gitu ya. Lalu kemudian yang kedua itu untuk melakukan pembelian langsung dan yang ketiga itu melihat riwayat pembelian dan yang terakhir itu manajemen mitra. Nah, untuk eh, yang pertama sampai ketiga ini nanti bisa dilakukan oleh rekan-rekan dari PLOK seperti itu ya Bapak Ibu ya atau rekan-rekan gitu ya. Lalu yang kemudian untuk yang terakhir manajemen mitra ini nanti dapat digunakan oleh kepala SPPG. Seperti itu. Lanjut Kak. Ya, baik. Untuk melihat kebutuhan bahan baku ini sebagai pengawas keuangan gitu ya, dapat melihat rekomendasi kebutuhan bahan baku harian yang sudah direncanakan oleh pengawas gizi dari modul manajemen produksi. Nah, informasi ini nanti bisa membantu untuk memastikan ketersediaan stok sebelum produksi itu berlangsung, Bapak Ibu. Jadi nanti sebagai pengawas keuangan itu bisa menggunakan komputer atau laptop dengan browser yang kami rekomendasikan di sini menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox, rekan-rekan semuanya. Nah, nanti apabila pertama kali ya menggunakan aplikasi ini diberikan izin untuk
cookie di browsernya. Seperti itu. Lanjut, Kak. Oke, sebelum rekan-rekan itu masuk ke dalam modul yang dimaksud gitu ya, modul SCM, nah rekan-rekan ini perlu masuk ke dalam rumah SIPGN gitu ya. Bisa rumah SIPGN atau portal SIPGN ya, istilahnya yang ada gitu ya. Masuk ke dalam rumah isi PGN ini dengan menggunakan akun dari PLOK masing-masing atau ahli keuangan masing-masing. Nah, dari mana akunnya? Akunnya menggunakan email yang sudah didaftarkan di SDMO, seperti itu. Mungkin rekan-rekan di luaran ini masih banyak ya yang bertanya menggunakan akun yang mana nih untuk masuk ke dalam rumah SPGN ini gitu kan. Menggunakan akun yang sudah didaftarkan di SDMO. Jadi tidak perlu lagi mendaftarkan akun, namun apabila terjadi gagal masuk gitu ya, nah nanti mungkin rekan-rekan bisa mengarahkan kendala tersebut ke helpdesk seperti itu. Lanjut, Kak. Oke. Nah, setelah rekan-rekan itu masuk ke rumah isi PGN seperti itu ya, lalu kemudian tadi masuk ke dalam modul pengadaan. Sorry, Kak, bisa balik sebentar? Oke, masuk ke dalam modul pengadaan. Nah, submodulnya adalah manajemen pengadaan. Seperti itu. Nanti di submodul ini, rekan-rekan sekalian klik manajemen pengadaan ini, lalu nanti akan diarahkan, lanjut Kak, ke halaman beranda seperti ini. Nah, di halaman beranda ini nanti rekan-rekan akan ditunjukkan histori dari apa yang sudah diinputkan atau ringkasan transaksi yang sudah diinputkan. Nah, di sini ada contohnya, ini ada card-cardnya yang berwarna biru, itu merupakan ringkasan transaksinya. Nah, salah satunya itu jumlah pemasok bertransaksi, ini yang sudah diinputkan gitu kan. Lalu kemudian ada jumlah pemasok aktif, lalu total transaksinya ada berapa, jumlah transaksi, lalu nominalnya, seperti itu. Nah, nanti di ringkasan ini akan muncul di beranda masing-masing apa namanya akun dari PLOK itu sendiri. Seperti itu. Nah, balik lagi Kak, izin. Oke. Nah, untuk modul SCM ini sebagai informasi, jadi di sebelah kiri ini ada beberapa fitur atau menu yang muncul di beranda seperti itu. Namun demikian, ada beberapa atau fitur-fitur yang ada di situ itu masih dalam proses pengembangan. Jadi belum semuanya ini aktif Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian seperti itu. Untuk kesempatan kali ini, nanti kami akan bahasnya untuk pembelian langsung saja. Jadi untuk fitur-fitur lainnya, karena selain belum fiturnya juga belum aktif, kita akan bahas terkait dengan pembelian langsung dulu, rekan-rekan sekalian. Oke, lalu kemudian rekan-rekan selanjutnya klik di pembelian langsung. Lanjut, Kak. Ya. Pada menu atau fitur pembelian langsung, ini nanti rekan-rekan sekalian akan ditunjukkan kalender ya, semacam kalender gitu kan. Nah, di kalender ini rekan-rekan memilih untuk melihat dari hari atau tanggal untuk melihat bahan. Misal anggapannya kemarin gitu kan, teman-teman PLOG sudah menginput gitu ya untuk menu hari ini dan misal kalender yang hari ini dipilih untuk hari ini, misal tanggal 13. Nanti akan muncul kebutuhan bahan baku yang dimaksud rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Jadi tanggalnya nanti disesuaikan dengan tanggal yang hari ini atau waktu yang akan rekan-rekan PLOK sekalian melihat seperti itu. Next, Kak. Ya, ini contoh previewnya. Jadi nanti rekan-rekan PLOK gitu bisa melihat total kebutuhan bahan bakunya. Seperti itu. Total ini, total bahan baku ini akan terlihat jika menu sudah direncanakan oleh PLOG. Tadi yang sebelumnya saya sudah sempat sampaikan ya. Jadi sebelum PLOG itu menyusun di menu planner gitu ya, itu nanti tidak akan muncul total kebutuhan bakunya di sini. Nah, maka dari itu mungkin rekan-rekan PLOK ini wajib berkoordinasi nih dengan teman-teman PLOG sudah mengisi belum untuk rencana menunya seperti itu. Apabila sudah diisi, nanti akan muncul di sini.
rekan-rekan PLOK untuk melihat total kebutuhan bahan bakunya. Seperti itu. Lanjut, Kak. Baik. Selanjutnya, setelah PLOK ini sudah melihat kebutuhan bahan bakunya, selanjutnya akan melakukan pembelian langsung seperti itu. Nah, caranya gimana? Sama halnya seperti melihat kebutuhan bahan baku, rekan-rekan ini masuk menggunakan akun dari PLOK itu sendiri. Ya, mungkin ada yang baru join mungkin ya. Seperti itu. Jadi, akun yang digunakan itu adalah akun dari PLOK yang sudah didaftarkan di SDMO seperti itu. Jadi tidak perlu lagi mendaftarkan yang lain. Namun demikian, apabila terdapat kegagalan untuk masuk ke dalam rumah isi PGN ini, harap melaporkan ke helpdesk seperti itu. Nah, setelah masuk ke rumah isi PGN ini, lalu sama saja pilih ke modul pengadaan, lalu kemudian pilih manajemen pengadaan. Lanjut, Kak. Oke. Lalu nanti akan muncul pencatatan pembelian bahan baku seperti itu gitu kan. Nah, lalu untuk melakukan pembelian, nah di sini ada tombolnya nih, tambah pembelian. Seperti itu. Nanti next Kak, lanjut ya. Setelah itu nanti akan diarahkan kepada halaman pembelian langsungnya, rekan-rekan. Jadi setelah itu nanti di tanggal transaksi ini bisa diisikan sesuai dengan tanggal pembeliannya gitu ya. Lalu kemudian nanti ada juga untuk tanggal terimanya ini diisi. Namun demikian untuk tanggal transaksi dan tanggal diterima ini hanya bisa dipilih dengan tanggal yang sama seperti itu. Jadi misal ada tanggal diterimanya lebih besar nih gitu kan dari tanggal transaksi itu tidak bisa disubmit nantinya rekan-rekan semuanya. Seperti itu ya. Jadi dipastikan eh, sama untuk tanggal transaksi dan tanggal terimanya. Lanjut, Kak. Baik. Setelah itu ada kolom nama pemasok. Nah, nama pemasok ini nanti apabila apa namanya tidak muncul ya nama pemasok ini nanti akan muncul beberapa pemasok yang sudah terinput seperti itu. Nah, nanti apabila belum ada pemasoknya, nah rekan-rekan PLOK ini bisa menambahkan nih untuk pemasoknya di tombol tambah pemasok yang sebelah kanan ya kalau di sini ya. Itu ada kolom atau button untuk tambah pemasok untuk menambahkan pemasok tersebut. Lanjut, Kak. Oke, nah ini adalah halaman tambah pemasok. Nanti rekan-rekan sekalian itu bisa menambahkan pemasok. Di sini ada kolom nama gitu ya. Lalu kemudian alamat, provinsi, kabupaten kota gitu ya. Nah, terus kemudian ada menambahkan kode pos dan titik alamat. Nah, ada pertanyaan dari rekan-rekan yang sudah melakukan input gitu ya. Ada beberapa yang titik alamatnya ini tidak diketahui gitu ya, atau mungkin menggunakan online shop seperti itu. Nah, bagaimana cara menambahkan titiknya? Titiknya menggunakan titik SPPG dari rekan-rekan sekalian gitu. Jadi apabila tidak mengetahui alamatnya, lalu kemudian titiknya juga tidak mengetahui gitu ya, bisa menggunakan titik dari alamat SPPG rekan-rekan sekalian seperti itu. Lalu kemudian setelah itu nanti ada apa namanya beberapa kolom juga gitu ya, termasuk dengan nomor HP dan tipe usahanya. Kemudian setelah itu nanti rekan-rekan klik untuk tombol simpan seperti itu. Lanjut, Kak. Oke. Setelah disimpan nanti akan muncul di pilihan nama pemasok seperti itu. Jadi tadi daftar pemasoknya apabila rekan-rekan tidak menemukan pemasoknya yang dimaksud gitu ya, bisa ditambahkan secara manual. Terus kemudian setelah klik simpan tadi itu akan muncul otomatis di nama pemasok yang dimaksud gitu. Lanjut, Kak? Ya. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian setelah menambahkan tadi tanggal, lalu kemudian nama pemasok dan sebagainya, ini menambahkan untuk masing-masing dari bahan bakunya, seperti itu. Jadi nama barang ini yang dimaksud adalah nama bahan bakunya, gitu ya. Lalu kemudian kategori ini adalah kategori dari bahan bakunya. Lalu kemudian harganya, ini harga satuan beli bahan baku.
lalu kemudian jumlahnya ini jumlah dalam satuan kilogram untuk pembelian bahan baku. Seperti itu. Nah, nanti di sini akan otomatis muncul untuk nominal totalnya seperti itu, rekan-rekan sekalian. Nanti untuk penambahan bahan baku ini tidak terbatas ya rekan-rekan ya. Jadi bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan yang rekan-rekan ingin masukkan atau diinputkan dengan menekan tombol tambah di kanan bawah ini, rekan-rekan. Nah, nanti di bawah ini akan muncul total dari keseluruhan jumlah yang sudah diinputkan, jumlah transaksi yang sudah diinputkan seperti itu. Lanjut, Kak. Oke, apabila nama barang yang tidak ada di pencarian, nah ini kita ada apa namanya beberapa nama barangnya nih nggak muncul nih gitu kan, nggak muncul untuk pencariannya di pencariannya. Ini bisa berkoordinasi juga nih dengan apa namanya PLOG yang ada di SPPG-nya untuk menambahkan bahan baku baru di modul perencanaan produksi hariannya. Seperti itu. Nah, untuk apa namanya? Untuk penambahan ini nanti silakan berkoordinasi di SPPG masing-masing untuk nama barang atau nama bahan bakunya, rekan-rekan sekalian. Lanjut, Kak. Oke. Selanjutnya, setelah menginput seluruhnya untuk pembelian langsung tersebut, nah rekan-rekan PLOK ini wajib untuk mengunggah bukti pembelian. Di sini bukti pembeliannya bisa berupa kwitansi, invoice, atau dokumen-dokumen lain yang bisa mewakili dari pembelian tersebut. Seperti itu. Dan karena fitur untuk PO ini belum muncul gitu ya, ini invoice-nya atau dokumen yang diunggah itu wajib apa, menyertakan beberapa item yang harus dimunculkan seperti itu. Misal nih, ada beberapa SPPG yang sudah menyampaikan bahwa invoice itu atau kwitansi muncul di H+1 gitu, setelah hari pengiriman. Itu kan otomatis tidak bisa diunggah ya untuk bukti pembeliannya. Nah, alternatifnya adalah bisa mengunggah surat jalan. Dengan catatan di situ sudah ada beberapa item yang dibeli seperti itu, baik nama barangnya maupun kuantiti yang dibeli seperti itu. Nah, setelah nanti akan memperoleh kwitansi yang sebenarnya gitu ya. Nah, ini nanti bisa di keep dulu karena pada saat ini untuk saat ini aplikasi ini belum em, apa mengakomodir untuk proses editnya rekan-rekan sekalian seperti itu. Lanjut Kak, setelah mengirimkan bukti itu, lalu klik untuk kirim dan nanti akan muncul notifikasi kirim bukti pembelian langsung. Apabila tidak ada perubahan lagi, bisa klik kirim lalu akan muncul status berhasil dikirim. Kurang lebih seperti itu. Lanjut Kak. Ya, selanjutnya setelah melakukan pembelian langsung, nah rekan-rekan PLOK ini bisa melihat riwayat pembeliannya dengan cara nanti lanjut Kak. Oke, dengan cara melihat di daftar transaksi seperti itu. Nah, dari riwayat transaksi ini nanti rekan-rekan akan melihat beberapa row atau beberapa inputan yang sudah dimasukkan ke dalam aplikasi SCM ini. Lalu untuk pelaporan gimana Mas Agung gitu ya. Nah, untuk fitur ini kami sediakan fitur untuk unduh. Jadi di sebelah kanan atas ini ada fitur unduh. Ini bisa diunduh untuk laporan rekan-rekan. Misal harus dicetak gitu ya, atau harus berupa file soft copy gitu ya untuk pelaporan kepada mitra atau yayasan gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan unduh dari tombol yang sudah kami sediakan. Seperti itu. Lanjut, Kak. Oke, nah untuk pembelian langsung ini nanti statusnya juga akan terlihat untuk di detail catatan pembeliannya gitu ya. Kalau untuk selesai, ini statusnya transaksi selesai seperti itu ya. Tanggal transaksi, lalu nama mitranya, kemudian bukti kwitansinya sudah terinput gitu ya. Terus termasuk dengan jumlah transaksinya gitu ya. Ini untuk total keseluruhan nominal transaksinya. Seperti itu. Lanjut, Kak. Baik.
Selanjutnya, tadi untuk yang PLOK gitu ya. Nah, saat ini untuk kepala SPPG itu kami sediakan untuk di modul pengadaan ini, kami sediakan untuk mengelola dari pemasok yang terdaftar di SPPG tersebut. Seperti itu. Caranya gimana? Caranya seperti halnya sama ya, masuk ke rumah SPPG dulu, ini sebagai kepala SPPG gitu ya, dengan menggunakan akun atau email dari kepala SPPG yang telah didaftarkan di SDMO. Seperti itu. Lalu selanjutnya nanti setelah masuk ke rumah SPPGN, kemudian ke modul pengadaan, lalu selanjutnya masuk ke submodul manajemen pengadaan seperti itu. Nah, nanti setelah masuk, rekan-rekan kepala SPPG ini akan diarahkan kepada halaman apa namanya untuk daftar pemasoknya seperti itu. Nah, daftar pemasok ini nanti ada beberapa pemasok yang sudah terinput atau terdaftar di SPPG rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Next, Kak. Lanjut. Ya. Oke. Jadi untuk melihat pemasok yang sudah terdaftar di situ ya. Jadi nanti sebagai kepala SPPG itu bisa menggunakan fitur lihat pemasok yang sudah kami sediakan gitu ya di sini. Jadi nanti untuk melihat pemasok, rekan-rekan sekalian itu bisa klik di tombol lihat pemasok, lalu akan diarahkan ke oke. Bisa untuk melihat pemasok, lalu kemudian ada fitur juga untuk edit pemasok seperti itu. Next, Kak, lanjut. Iya. Nah, untuk edit pemasok, ini perubahan data ya. Jadi intinya ketika nanti pemasok itu sudah terdaftar gitu ya, sudah terdaftar, terus kemudian ternyata ada perubahan datanya nih. Baik itu mungkin nomor telepon lah, atau alamat berpindah dan sebagainya. Ini bisa dilakukan di fitur edit pemasok ini. Seperti itu oleh kepala SPPG. Lanjut, Kak. Sebelumnya izin. Ya, oke. Jadi eh, tadi sebagai kepala SPPG ini nanti bisa melihat secara detail untuk pemasoknya, lalu kemudian dapat merubah atau mengedit dari data pemasok tersebut, lalu kemudian mengelola juga. Intinya ketika nanti ada daftar pemasok yang belum terinput gitu ya, bisa diinputkan dulu dari sini. Namun juga bisa diinputkan oleh PLOK tadi di halaman untuk menambahkan pemasok. Seperti itu. Eh, Kurang lebih mungkin paparannya seperti itu dari kami terkait dengan SCM ya. Nanti mungkin ada beberapa apa namanya informasi lagi seperti itu. Kami akan secara update akan memberikan informasi untuk fitur-fitur tambahan dari SCM ini sendiri. Jadi harapannya saat ini dari rekan-rekan SPPG gitu ya dapat mencoba yang pertama adalah login. Login dulu, mencoba membuka aplikasi ini dari masing-masing SPPG rekan-rekan sekalian. Lalu kemudian nanti dari rekan-rekan PLOK, boleh nggak apa-apa untuk mencoba dulu menginputkan apa yang sudah ada atau yang terjadi di lapangan atau di masing-masing SPPG-nya rekan-rekan sekalian. Harapannya ketika nanti rekan-rekan sudah mencoba menginput gitu ya, kami akan mencoba untuk melihat atau mengevaluasi dan memonitoring beberapa wilayah atau SPPG yang telah melakukan hal tersebut. Kurang lebih seperti itu dari saya. Izin saya akhiri untuk presentasi kali ini, paparan kali ini. Lalu saya kembalikan ke Mbak Nadia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Agung yang telah membantu menyampaikan pemaparan terkait penggunaan modul SCM untuk PLOK. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, izinkan saya memberikan informasi terkait helpdesk dan call center. Pada saat ini kami menampilkan berbagai kanal layanan, pengaduan, dan bantuan yang dapat dimanfaatkan di PGN. Informasi lebih lanjut, rekan-rekan dapat menghubungi nomor WA Helpdesk, web chat,
email, ataupun call center. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi Q&A. Untuk sesi diskusi akan dipandu oleh Kak Jessica Olivia. Dipersilakan Kak Jessica untuk memandu sesi diskusinya. Baik, terima kasih Mbak Nadia selaku MC kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Kepala SPPG dan PLK. Perkenalkan semuanya, saya Jessica Olivia Putri dari BGN Digital yang hari ini akan memandu diskusi tanya jawab pada kegiatan hari ini. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari narasumber untuk materi modul manajemen pengadaan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi tanya jawab. Diskusi pada siang hari ini, kita fokuskan pada fitur pencatatan dan pembelian bahan baku. Bagi rekan-rekan yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang telah disampaikan, dapat memanfaatkan sesi ini. Pertanyaan dapat disampaikan secara langsung melalui Zoom dan melalui Slido. Untuk pertanyaan langsung, silakan rekan-rekan untuk raise hand yang kemudian akan kami persilahkan untuk masuk ke dalam ruang Zoom utama sebagai panelis, dan silakan untuk unmute dan on kamera. Baik, kami awali dengan pertanyaan dari Zoom. Kami beri kesempatan kepada rekan-rekan untuk melakukan raise hand jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung. Izin rekan-rekan dari Pusdatin BGN, mungkin boleh invite teman-teman yang sudah raise hand. Baik, sudah ada yang raise hand dan masuk sebagai panelis. Ini ada dari SPPG Sepanjang. Mungkin boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, dari mana, namanya, dan jabatannya apa. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Jessica. Saya Indriati, pengawas keuangan di SPPG Sepanjang Taman, ingin menanyakan terkait dengan web ini. Apakah pengawas keuangan ini harus melaporkan keuangannya itu hanya web aja atau bisa meninggalkan masternya begitu? Soalnya di juknis itu ada laporan mingguan yang harus ditandatangani oleh mitra, kepala SPPG, dan pengawas keuangan seperti itu. Apakah itu juga harus dilakukan oleh pengawas keuangan plus yang ada di web begitu? Terima kasih. Oke, izin saya ulangi ya Bu untuk pertanyaannya tadi, apakah pengawas keuangan harus melaporkan keuangannya atau bisa meninggalkan masternya. Di juknis juga ada laporan yang ditandatangani, apakah itu harus dilakukan oleh pengawas keuangan, dan yang ada di webnya juga. Mungkin boleh dibantu jawab oleh Mas Agung, silakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Indriati atas pertanyaannya. Jadi, untuk saat ini gitu ya, karena ini masih kita juga dalam tahap transisi seperti itu ya, bisa dibilang. Jadi untuk saat ini kami harapkan dari rekan-rekan PLOK di masing-masing PSPPG itu minimal mencoba untuk menginputkan seperti itu. Nah, namun demikian nanti akhirnya itu transisi ini sebisa mungkin nanti di lapangan secara sistem akan lebih smooth gitu ya, akan lebih smooth, lebih mulus gitu ya, tidak memberatkan dari rekan-rekan dari PLOK itu sendiri, seperti itu. Karena ini sistemnya baru, jadi harapannya mulai dari saat ini gitu ya, mungkin rekan-rekan PLOK itu sudah mencoba menginputkan atau mungkin login dan menginputkan gitu ya. Apabila nanti ada kendala bisa disampaikan melalui pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Mungkin seperti itu, Kak Indriati tadi ya. Baik, apakah sudah cukup jelas, Mbak Indrianti? Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih. Mungkin kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini ada dari
Ibu Mulyani dari SPPG Kota mana? Mungkin boleh di open mic-nya, Bu. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau tanya, saya sudah bisa masuk login ke portal si PGN-nya, tapi nggak bisa buka model pengadaan dan juga model keuangan. Itu bagaimana ya, Kak? Oke. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Mas Agung. Ya, oke. Terima kasih Kak Mulyati dari Depok ya ini ya. Oke, baik. Iya, Kak. Untuk akunnya sudah masuk ke dalam rumah isi PGN seperti itu ya, tapi belum Iya. muncul untuk modulnya. Bukan begitu? Modulnya muncul tapi tidak bisa dibuka, Kak. Tidak bisa dibuka artinya tidak mendapatkan akses seperti itu ya Mbak ya? Atau gimana? Betul. Iya, betul. Nggak bisa. Oke, mungkin saran kami ini akan pengecekan di belakang ya untuk rekan-rekan nanti tim teknis. Nanti mungkin boleh dibantu untuk dichatkan. Jadi nama SPPG, nama dan emailnya Mbak Mulyani. Nanti akan kami cek di belakang untuk aksesnya seperti itu. Iya. Tapi dipastikan masuknya menggunakan akses dari Kepala Keuangan, dari PLOK ya, Mbak Mulyani? Yang itu kan Pak emailnya yang bisa untuk biasa absen setiap hari itu kan? Betul, betul. Iya, Karena ketika itu akunnya menggunakan akun dari PLOG misal ya, itu nanti tidak akan muncul. Jadi sesuai akunnya itu nanti akan sesuai role yang disediakan. Seperti itu, kecuali kepala SPPG. Nah, kepala SPPG akan muncul beberapa akun untuk timnya seperti itu ya, untuk akun PLOK maupun PLOG. Seperti itu, Pak Mulyani. iya, Mungkin nanti izin boleh diinfokan kepada kami. Nanti tim teknis akan membantu untuk pengecekan lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. iya. Iya, emailnya saya kirim kemana Pak? Boleh nanti di chat private ke admin Kak Jessica. Bisa nanti. Ya, bisa Bu. Mungkin bisa di-chat di kolom Zoom ini ke saya saja. Oh iya, baik. Terima Ya, kasih. baik. Sama-sama, Ibu. Baik. Baik, selanjutnya ada penanya berikutnya. Ini dari Dwiki Erlian Adha. Boleh dipersilakan, Mas. Perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Dwiki Laradaha, Kepala SPPG Labuan Batu Rantau Utara 2. Nah, terima kasih sudah memberi saya kesempatan bertanya. Pak, Ibu, saya izin untuk akun yang telah disediakan seperti PLOG dan PLOK, ini aksesnya kan Ibu harus menggunakan kode OTP untuk login. Terkadang staf saya seperti ahli gizi dan ahli keuangan saya, akuntannya, kesulitan untuk mendapatkan OTP. Pertama bisa masuk login, ketika nanti mau login kedua kalinya, OTP tidak timbul lagi. Terkadang nanti setengah jam baru timbul di akun spam email. Tolong itu sarannya gimana ya Bu? Maksud saya kalau memang bisa, saran dari saya, menggunakan password aja seperti akun-akun yang lain, seperti mungkin SMO, SDMO, atau apapun. Nah, seperti itu Bu. Izin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwiki. Untuk pertanyaannya tadi terkait OTP ya, Mas. Mungkin bisa dibantu jawab, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Dwiki. Oke, baik. Terima kasih sarannya kami tampung seperti itu ya. Tapi namun demikian, Mas, ini lebih kepada dari sisi keamanan akun sih, Mas. Kenapa? Karena OTP itu sebagai fungsi untuk memvalidasi bahwa email tersebut bukan email yang tidak ada pengelolanya seperti itu atau tidak ada pemiliknya. Maka demikian kami menggunakan akun dari OTP tersebut itu sebagai langkah validasi, Mas, untuk tingkat keamanan dari login dari akun SCM ini atau akun dari modul SCM ini. Seperti itu. Tapi nanti izin kami tampung dulu untuk masukannya. Mungkin
ada beberapa step lain gitu ya, atau alternatif untuk selain menggunakan dari OTP yang masuk ke dalam email tersebut. Seperti itu ya Mas Vicky ya. Terima kasih atas masukannya Mas. Ya Pak, makasih banyak Pak. Ya, Ya, sama-sama. izin. Baik, terima kasih Mas Dwiki. Selanjutnya kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini sudah ada Ibu Sukarsi dari SPG mana Bu? Silakan diperkenalkan dirinya, di open mic dan open kamera. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Sebelumnya, mohon maaf saya belum bisa on kamera karena terkendala di sinyal. Pak Agung juga saya mohon maaf. Saya izin bertanya kepada Pak Agung. Tadi Pak Agung sempat menyinggung terkait menu planner yang diisi oleh pengawas gizi ya Pak ya. Nah, kebetulan pengawas gizi saya dan saya bertanya kepada pengawas gizi beberapa dapur juga belum tahu mengenai adanya sistem ini. Boleh tidak Pak dicontohkan bagaimana pengaplikasian menu planner dari ahli gizi ini? Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dibantu jawab Mas untuk terkait pertanyaan ini. Iya, siap. Terima kasih. Tadi dari Kak siapa? Kak Sukarsi ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Kak Sukarsi, terima kasih atas apa namanya informasinya gitu ya. Jadi untuk saat ini emang beberapa kali kami sudah melakukan sosialisasi ya terkait beberapa menu aplikasinya atau fiturnya. Tapi mungkin dirasa masih cukup kurang luas ya cakupannya seperti itu ya. Namun demikian nanti kami akan menyediakan sesi khusus untuk apa namanya pengoperasian atau penggunaan dari aplikasi menu planner tersebut. Tapi ini mungkin nanti dari teman-teman teknis Pusdatin BGN bisa kami share dulu ya untuk panduan manual terkait dengan aplikasi tersebut, Kak. Gitu. Jadi mungkin nanti bisa dipelajari-pelajari dulu, lalu kemudian nanti kami akan coba apa menjadwalkan untuk beberapa informasi terkait dengan modul yang dimaksud. Seperti itu, Kak. Izin. Baik, Apakah jawab? baik Pak Agung. Saya menunggu Ya, modul itu terlebih dahulu ya Pak Agung ya. siap. Siap. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sukarsi untuk pertanyaannya. Jadi nanti akan ada sesi khusus ya untuk terkait pengoperasian menu planner. Mungkin kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini ada dari Muhammad Agus Saifuddin dari SPPG Bandung di Jombang. Silakan Mas untuk memperkenalkan dirinya. Iya Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Agus Saifuddin. Saya perwakilan dari pengawas akuntansi dari SPPG Bandung di Jombang. Ini izin bertanya terkait saat selesai pembelian langsung. Lah itu kan ada 2 proses kan Pak. Lah di situ ada status dan status ke IRP. Lah kenapa itu Pak? Saat status itu sudah selesai, checklist hijau, terus yang status ke ERP itu berwarna merah gitu Pak, gagal begitu Pak. Terima kasih. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Mas Agus terkait pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan ini kita perlu bantuan dari teman-teman Pusdatin, dari Kakak Miko. Halo Kakak Miko, apakah standby di sini Kak Miko? Ya, halo Kak Jessica, izin. Iya, izin Kak Miko untuk menjawab pertanyaan terkait tadi yang status selesai checklistnya hijau dan yang ke ERP itu masih merah. Silakan Kak Miko. Baik. Izin tadi yang bertanya dengan Bapak siapa? Saya Pak Muhammad Oh, Agus baik. Saifuddin. Siap. Siap, Mas Agus ya. Izin Mas berarti pada saat di SCM-nya sudah berhasil melakukan proses penginputan ya, statusnya warna hijau ya. Lalu ketika masuk di RP, di bagian menu apa Pak yang berwarna merah? Yang di bagian status ke IRP itu gagal begitu Pak. Jadi tulisannya gagal gitu. Yang di status ke IRP-nya. Itu gagalnya status apa Pak? Login kah atau tampilannya di bagian yang mana? Bisa saya lihatkan bentar ya Pak ya? Boleh sebentar izin, bisa nggak ya Kak Jess? Boleh, silakan. Ini Pak. Bapak boleh geser ke menu sebelahnya? Boleh tolong izin geser ke menu sebelahnya?
Oke, aku coba zoom dulu yang ini. Dia ngelihatnya, uh, oke, aku pin dulu sebentar ya. Baik, Bapak boleh geser status gagal. Oke, Bapak boleh geser ke sebelah. Bapak izin geser lagi ke sebelah, ke arah kanan lagi, sampai ada menunya, Pak, izin. Boleh Oke, ini masih di sebelum SCM ya, ini. Pak? Berarti ini masih di SCM. Dia masih di daftar pembelian langsung. Ini namanya aplikasi SCM, Bapak. Ini pembelian langsung. Berarti di dalam daftar pembelian langsung, Bapak pernah input gagal ya. Di situ ada tulisannya gagal. Bapak boleh geser lagi. Kita bisa klik, Pak, statusnya. Kita geser ke scrollnya sampai dapat ada. Nah, coba Bapak di bagian itu ada tombol action apa? Boleh? Ada tombol actionnya. No, ada tombol warna biru di situ, Bapak. Di sebelahnya lagi, iya, itu ada retra. Iya, coba diklik, Pak. Itu nanti coba diklik. Oke, nggak ada status ya. Sih, Kakak boleh coba ini pembelian langsung di bagian sini. Status PRP-nya gagal. Jadi dia di sini statusnya gagal, nggak masuk. Oke, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Mas Agus ya. Terima kasih banyak Mas Agus. Thank you. Jadi itu artinya datanya tidak synchronize ke dalam aplikasi ERP ya. Jadi dia gagal di sini. Oke, kita coba noted. Itu berarti transaksi tanggal berapa Bapak izin? Ini transaksi tanggal 6 Mei, Pak. Transaksi tanggal 6 Mei dari ke SPPG. SPPG Bandung Diwa Jombang. Baik, tolong teman-teman bisa dicatat ya. Berarti ada data yang kemungkinan nggak sinkron ke dalam aplikasi ERP-nya di transaksi tanggal 6 Mei. Tadi udah klik tombol retry, tidak berubah ya statusnya apa ya? Baik. Ya, jadi Bapak dan Ibu mungkin ya buat Mas Agus juga sebenarnya ada tombol retry itu artinya kita mengirim ulang ke sistem agar bisa masuk ke dalam ERP. Kalau ternyata tidak ada perubahan atau tidak berubah wujudnya, maka itu akan coba kami sampaikan kepada tim teknis kami. Bapak, mohon izin, terima kasih atas penyampaian kendalanya. Nanti akan coba kami perbaiki atau kami coba cek kembali ke tim teknis. Seperti itu kali ya, Mas Agus ada lagi? Terima kasih, Pak. Sudah dicukupkan. Baik, siap. Saya kembalikan ke JJ, silakan Kak. Baik, terima kasih Kamiko dan Mas Agus. Nanti untuk pertanyaan tadi, nanti kita akan coba raise dulu ke tim teknis ya Pak. Mungkin kita selanjutnya akan ke penanya berikutnya. Ini ada dari Mbak Handrayani ya. Mungkin boleh diperkenalkan Mbak? Iya. Silakan dari SPPG mana? Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Handariatul Maimunah dari SPPG Banjarrejo, Sukadadi, Lamongan. Ya, izin bertanya, Pak. Mengenai kemarin kan saya sudah mencoba 1 kali. Nah, itu ternyata ada kesalahan input yang seharusnya 30 liter minyak, tetapi terinput 300 liter. Itu bagaimana cara untuk mengevaluasinya? Baik, mungkin bisa dibantu jawab oleh Mas Agung. Silakan Mas. Ya, baik. Ini artinya ada kesalahan penginputan ya, Mbak ya. Mbak Handa Iya, Rijatul dari Lamongan, seperti itu ya. iya betul, Pak. Oke, oke. Untuk saat ini berarti saat ini sih emang belum ada fitur untuk edit invoice ya, apabila ada terjadi perubahan gitu. Nah, mungkin nanti Kak Miko boleh dibantu. Ini sudah bisa belum untuk menambahkan ini invoice yang baru seperti itu? Atau bagaimana? Izin, Kak Miko, Oke, boleh dibantu? siap, baik. Terima kasih Mas Agung, terima kasih juga kepada Kak, aku panggilnya Kak Handa aja, Kak. Kak Handa ya, baik Kak Handa, terima kasih banyak ya. Memang sebenarnya ini menjadi suatu concern bagi kami juga bahwa dalam proses penginputan masih ada human error ya, dan di mana sebenarnya para PLOK ini juga akan memperbaiki atas apa yang diinput apabila ada kesalahan. Untuk saat ini memang belum terdapat editable atau tidak bisa dirubah ketika sudah disubmit maupun tidak bisa dihapus ketika sudah disubmit. Tapi nanti ke depannya akan kami coba provide terkait hal itu yang dimana
mungkin tidak bisa edit ya, mengingat bahwa ketika sudah masuk ke dalam sistem ERP, perubahan data itu akan sangat panjang. Jadi kemungkinan akan ada hapus dan diinput ulang kembali, atau ternyata ada penginputan kedua kali atau invoice kedua kali. Saat ini memang pengembangannya masih dalam proses eh, Kak Handar ya, mohon maaf, mohon izin. Semoga ini bisa segera di-provide oleh teman-teman tim Pusda tim BGM. Jadi semua para PLOK dapat terbantu ya dengan proses penginputan yang apabila ada kesalahan dalam proses penginputannya. Mungkin seperti itu Mas Agung dan Kak Jessica dan juga Ya, Kak Handar. ya, baik. Ya, Terima makasih. kasih, Tapi Kak Miko. izin bertanya sekali lagi ya, Pak. Boleh, Untuk silakan. selanjutnya berarti saya tetap menginput yang belum saya input atau cukup berhenti di sini? Baik, siap. Mas Agung mungkin silakan. Iya, baik. Boleh silakan dilanjutkan untuk penginputannya seperti itu ya. Karena kan hari-hari setelahnya bisa diinputkan, Kak. Seperti itu. Jadi yang salah tetap dibiarkan saja dahulu ya, Pak? Untuk saat ini, karena fiturnya belum kami provide ya untuk proses atau fitur pengeditan tersebut. Gitu, Kak. Nanti mungkin kami akan update ya terkait dengan update fitur yang sudah tersedia di modul Baik, SDM ini. Bapak. Ya, sama-sama, Kak. Baik, terima kasih Kak Handa. Mungkin kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini ada dari SPPG Larangan Selatan Kota Tangerang. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silakan. Mohon izin Kak, saya mau izin dulu kalau misalnya saya tidak bisa on kamera karena memang lagi terkendala jaringan ya Kak. Nah izin Pak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Avo Muzaffar, saya Kak SPPG Kota Tangerang Larangan Selatan 1. Nah di sini mungkin saya ingin menanyakan sedikit Kak, mungkin agak di luar konteks, tetapi saya juga bingung kan mencari momen di mana, dan mumpung di sini ada momen saya bisa on mic, nah di sini saya pakai, jadi dapur kami sendiri kan itu baru running Kak, baru sekitar 2-3 mingguan. Nah, ketika saya pengajuan pengawas keuangan saya, di situ memang tertulis kalau di SDMO-nya itu satu-satu tertolak. Nah, berarti kan emailnya itu tidak terdaftar di SDMO dan tidak bisa login di akun SIPGN ini kan. Nah, itu apakah saya boleh untuk pengajuan ulang atau memang saya terpaksa harus mengganti pengawas akuntan saya? Dan untuk sementara ini apakah boleh jika akuntan saya itu melakukan penginputan data melalui akun saya? Mungkin itu saya Kak, terima kasih. Oke, baik. Untuk tadi pertanyaannya terkait emailnya yang tidak bisa login ya. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Mas Agung. Silakan Mas Agung. Ya, baik. Terima kasih Mas Jafar dari Tangerang ya tadi ya. Baik, terkait akun Mas, ini karena baru running ya, tadi terinfo gitu ya. Nah, untuk proses ini mungkin bisa berkoordinasi dengan Korcam atau Korwil setempat dulu Mas. Seperti itu. Nanti mungkin akan coba dibantu untuk dieskalasi kepada pusat terkait dengan mapping dari masing-masing role atau petugas dari SPPG-nya Mas Jafar ini. Gitu, alternatifnya seperti itu. Lalu kemudian nanti selanjutnya mungkin secara paralel Mas Jafar juga bisa mengirimkan kendala tersebut melalui helpdesk. Seperti itu. Nanti mungkin bisa nanti ada pencatatannya ya untuk apa namanya pembuatan akun yang bisa dibilang gagal seperti itu ya, karena kan di SDMO juga belum terinput atau belum tercatat dengan baik. Mungkin seperti itu kalau yang pertama, Mas. Lalu yang kedua, tadi terkait dengan akun yang diinputkan menggunakan akun dari role lain seperti itu ya. Saat ini tuh tidak bisa. Jadi untuk role ini sudah ditentukan, tadi seperti halnya Mas Aang ya, sudah sempat sampaikan seperti itu. Dari masing-masing role yang ada di SPPG, ini aplikasinya sudah dibagi menjadi masing-masing role seperti itu. Jadi untuk eh, akun akuntan gitu ya, untuk akun PLOK itu hanya membuka untuk SCM, misal seperti itu, dan IRP. Lalu untuk apa namanya akun PLOG gitu ya, itu hanya bisa membuka untuk menu planner. Nah, pengecualian dari akun kepala SPPG ini bisa untuk mengakses dan untuk sifatnya approval ya atau persetujuan gitu ya di masing-masing
aplikasinya. Kurang lebih seperti itu, Mas Jafar. Eh, Kiranya, Ya Mas, jadi kan memang saya itu udah dari beberapa hari yang lalu itu memang sudah ya. mencoba email dari pihak SDMO-nya kan. Nah Hmm. memang belum ada respon. Nah makanya saya bingung kan saya harus tanya ke siapa gitu. Makanya Siap. saya gunakan momen ini sebenarnya gitu. Ya, baik. Gini aja, alternatifnya adalah Mas bisa mencatat identitas dari SPPG, termasuk nama pelapor dan email yang didaftarkan, melalui chat Zoom ini kepada Mbak Jessica mungkin ya, di private gitu ya. Lalu kemudian bisa juga melaporkan melalui Slido kita. Nanti dibubuhkan juga nomor HP ya, nanti biar kami coba untuk price atau mengekskalasi kendala tersebut, Mas Jafar. Seperti itu mungkin ya. Oke, siap. Terima kasih Mas. Siap. Sama-sama, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Nanti boleh dikirimkan aja ya data SPPG-nya seperti email dan lain-lain ke kolom chat Zoom ini, namun hanya khusus untuk kepada saya saja. Selanjutnya kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini ada dari akuntan SPPG Wonosari Tanjung Morawa 003. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa dari SPPG Wonosari Tanjung Morawa 003. Saya mau bertanya, sebelumnya tadi kan ada membahas tentang menu planner. Nah, kebetulan ahli gizi saya itu belum pernah mengikuti pelatihan tentang menu planner itu, Bapak, Ibu. Jadi saya mau bertanya, apakah saya harus menunggu sosialisasi tentang menu planner itu, atau saya bisa langsung lanjut menginput? Karena kan setahu saya, kalau saya mau menginput itu harus dari ahli gizinya dulu yang memasukkan dari menu planner. Nah, begitu. Terus saya juga mau tanya tentang pemasok. Apakah yang tentang pemasok itu saya kayak menginput datanya atau dari KSPPG-nya? Baik, itu aja. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Bu Syifa untuk pertanyaannya. Mungkin yang pertama bisa dibantu jawab dulu oleh Mas Agung. Ya, oke. Terima kasih Kak Syifa dari Morawa ya, Tanjung Morawa. Ya, baik. Kak Syifa, untuk masing-masing modul yang sudah rilis ya, seperti itu gitu ya. Ini beberapa sudah kami sampaikan atau sudah kami sosialisasikan gitu ya. Namun demikian, nanti untuk kesempatan kali ini dari teman-teman Pusdatin BGN nanti mungkin akan share untuk link manualnya, Kak. Gitu. Jadi nanti mungkin bisa dipelajari dulu gitu ya secara di manual book tersebut. Nanti mungkin akan ada sesi selanjutnya untuk sosialisasi terkait menu planner ini gitu ya. Harapannya nanti rekan-rekan dari pengawas gizi gitu ya, dari PLOG itu bisa mempelajari dulu dari manualnya. Lalu kemudian nanti ketika kami melakukan sosialisasi maupun BIMTEK untuk menu planner tersebut, ini sudah bisa gitu ya untuk menginput dari data-data di menu planner tersebut. Nah, nanti mungkin bisa berkolaborasi nanti setelah PLOG itu bisa gitu ya untuk menginput, lalu kemudian nanti dari PLOK mencoba untuk mengakses atau login di SCM ini. Kurang lebih seperti itu, Kak Siva ya. Ya, Pak. Untuk yang Untuk pertanyaan kedua tadi, izin? yang menginput data pemasok suppliernya itu saya atau dari KSPPG-nya, Pak? Oke, baik. Jadi untuk input data pemasok ini ada dua alternatif seperti itu. Nah, yang pertama adalah tadi sudah saya sampaikan melalui SCM ini sendiri oleh PLOK. Di situ bisa ditambahkan pemasoknya melalui fitur tambah pemasok. Nah, namun demikian dari kepala SPPG itu juga dapat mengubah untuk domisili misalnya, domisili maupun apapun itu terkait dengan si pemasok ini. Seperti itu, Mbak. Jadi menambahkannya mungkin yang kami sarankan ya melalui PLOK ya, karena di situ kan menginputkan melalui ada invoice dan sebagainya itu tercantum seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak Syifa, kiranya menjawab ya. Ya, terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih Kak Syifa. Baik, terima kasih Kak Syifa terkait pertanyaannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini ada dari Mas Jainuddin dari SPPG Pondok Kelapa 12 Jakarta Timur. Silakan Mas untuk pertanyaannya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Zainuddin, saya dari SPPG Pondok Kelapa 12. Eh, Hari ini saya dikasih kesempatan karena dari kemarin saya belum bisa masuk dia. Udah sabar nunggu, akhirnya bisa. Jadi pertama yang saya eh, sampaikan itu email saya yang terdaftar di SDMO, KSPBG saya salah. Nah, apa email ngetiknya. Jadi saya masuk mau di vlog ini nggak bisa-bisa. Sebenarnya saya udah nggak sabar pengen coba-coba aplikasi ini karena menurut saya ini lebih simpel, lebih bagus gitu kan untuk ke depannya. Terus sebenarnya SPBG saya itu awalnya Duren Sawit 10 tapi belum berubah di sistem BGN-nya. Tapi di dapur saya udah berjalan 1 bulan. Nah, yang pertanyaan saya tanyakan itu bisa nggak hari ini langsung dieksekusi, ditindaklanjuti kalau email saya salah begitu. Dan bisa menghubungi saya salah satu biar saya cepat belajar login yang sudah dibilang Pak Agung tadi gitu, cepat belajar lah gitu. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zainuddin atas pertanyaannya. Ini terkait email yang terdaftar di SDMO, salah inputnya jadi tidak bisa login ya pada aplikasi SCM. Lalu yang kedua, SPPG saya awalnya Duren Sawit 10 dan belum berubah dan sudah berjalan 1 bulan. Bisa gak langsung dieksekusi? Seperti itu Mas pertanyaannya. Silakan Mas Agung. Ya, baik. Terima kasih Mas Zainuddin. Akhirnya masuk juga ya, Mas. Oke, ya mohon maaf karena kami keterbatasan waktu juga dan keterbatasan untuk rekan-rekan yang antusias ya untuk bertanya secara live di kesempatan BIMTEK kali ini. Baik, untuk menjawab pertanyaan Mas Zainuddin, untuk yang pertama ini pertanyaannya, ini yang dimaksud adalah akun kepala SPPG-nya atau akun PLOK-nya, Mas? Yang nggak Akun saya terdaftar. yang didaftarin di SDMO-nya itu salah, ada salah salah apa salah ketik gitu, satu Oh, angka. Mas Zainuddin, mohon maaf, Mas Zainuddin Mm-mm. kepala SPPG atau PLOK? Saya akuntannya, Oh, PLOK-nya. Jadi PLOK, PLOK-nya. akun Iya, PLOK yang di betul. SDMO emailnya salah gitu ya, Mas ya? Iya, yang daftarin. Oke, baik. Gini, Mas, yang sebelumnya sudah kami sampaikan juga gitu ya, mungkin alternatifnya bisa chat ke Zoom ini ke Mbak Jessica gitu ya. Lalu kemudian alternatifnya adalah melalui Slido gitu ya. Nanti diisikan untuk nama SPPG, nama pelapor, dan nomor handphone serta email. Itu nanti disampaikan di situ untuk kami nanti dapat melakukan pengecekan lebih lanjut, Mas, untuk di follow up lebih lanjut juga. Seperti itu. Ini berarti kesalahan perbedaan kekurangan spelling atau emang berganti email, Mas? Salah ngetik sih kepala SPG saya. Salah ngetik ya. Iya, Oke, berarti spellingnya aja yang apa betul. namanya belum pas ya. Oke, siap. Ya, saran kami seperti itu, Mas. Nanti mohon untuk di chat aja ke chat Zoom yang ada di sini dengan tertujunya Mbak Jessica. Nanti kami akan coba untuk bantu follow up ya, Mas ya, untuk proses apa namanya pergantian email tersebut. Lalu yang kedua, pertanyaan nama SPPG ya, kalau nggak salah tadi ya, Mas ya. Nah, ini mohon dipastikan, Mas, di SMO itu apakah sudah sesuai ya namanya ya, nama SPPG-nya di Kalau SMO di di Alur. SDM saya belum tahu. Cuman kemarin ada pengiriman TV nih dari pusat, salah muter-muter katanya. Oh, karena Gitu. namanya berbeda. Oke, baik. Betul. Ya, jadi mohon izin Mas nanti disampaikan kepada kepala SPPG-nya. Mohon untuk dicek nama SPPG-nya di Dialur atau di SMO. Nah, itu sudah sesuai belum? Apabila ada kendala atau perbedaan nama di itu yang sudah diinputkan, nah ini nanti bisa dilaporkan melalui helpdesk juga. Seperti itu Mas Zainuddin. Gitu ya. Mantap. Terima kasih Mas. Sama-sama. Baik, terima kasih Mas Jainuddin atas pertanyaannya. Mungkin itu adalah tadi pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kita kali ini.
Terima kasih kepada seluruh narasumber dan seluruh peserta yang sudah aktif bertanya pada kegiatan hari ini. Untuk sesi tanya jawab dicukupkan sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Mbak Nadia untuk menutup kegiatan pada hari ini. Terima kasih Kak Jessica yang telah memandu sesi diskusi kegiatan hari ini. Tanpa terasa kita telah berada di sekarang. Penghujung acara, sebelum saya mengakhiri, saya ingin mereminder hal penting yang akan menjadi perhatian untuk PLOK maupun PIC untuk pengisian aplikasi SCM oleh PLOK, implementasi rating makanan dan organoleptik oleh penerima manfaat, penggunaan ARDS dan presensi online, waspada phishing saat akses e-banking, akses e-banking hanya melalui portal SPPGN. Terakhir yaitu koordinasi dari Kocam dan Korwil dalam membantu monitoring di masing-masing wilayah. Oke, saya akhiri kegiatan hari ini. Diseminasi SPPGN Monitoring Modul SCM. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah menghadiri kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan diseminasi hari ini dapat memberikan pemahaman yang utuh serta mendukung optimalisasi penerapan SPPGN di lingkungan SPPG. Saya Nadia, pamit undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.